Pernahkah kalian ketika di jalanan melihat tulisan Muhammadiyah di sekolah, di rumah sakit, maupun di bangunan-bangunan? Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah secara resmi bernama Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi keagamaan Islam non-pemerintah di Indonesia yang terbesar di negara Indonesia setelah NU. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan. Lalu, siapakah Ahmad Dahlan di balik pendirinya Muhammadiyah? Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ulama besar bergelar Pahlawan Nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Beliau termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Nasab dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersambung dari Nabi Muhammad. Pada umur 15 tahun, Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan pendiri Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan untuk mencapai cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi dan penolakan besar-besaran, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Berbagai fitnahan, tuduhan, dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Beliau dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada juga yang menuduhnya kiai palsu karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen, mengajar di sekolah Belanda, serta bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo yang kebanyakan dari golongan priai, dan bermacam-macam tuduhan lain. Saat itu Ahmad Dahlan sempat mengajar agama Islam di sekolah Oswia Magelang yang merupakan sekolah khusus Belanda untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun beliau berteguh hati untuk menunjukkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air. Pada tanggal 20 Desember tahun 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan ini baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 20 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku di daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini, maka dari itu kegiatannya sangat dibatasi.
Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatona yang mendapat pimpinan cabang dari Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri, ia menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Berbagai kumpulan dan jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah. Di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwiwuddin, Cahaya Muda, Hamudi Suci, Hayatul Khulub, Pria Utama, Dewan Islam, Taharatul Khulub, Taharatul Abah, Ta'awanu Al-Labiri, Taruf Bimakanu Wal Fajri, Wal Ashri, Jamiatul Muslimin, dan Syahratul Mubtadi. Ahmad Dahlan juga bersahabat dan berdialog dengan tokoh agama lain seperti Pastur Van Lith pada tahun 1914 sampai 1918. Van Lith adalah pastur pertama yang diajak dialog oleh Ahmad Dahlan. Pastur Van Lith di Muntilan yang merupakan tokoh di kalangan keagamaan Katolik. Pada saat itu Kiai Dahlan tidak ragu-ragu masuk gereja dengan pakaian hajinya. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tablik ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan-gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei tahun 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pimpinan dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota yang dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, yang saat itu dipakai istilah Algemene Vergadering atau persidangan umum. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, beliau juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sirat Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Di samping itu, Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik dari Kiai Munawir Krapyak. Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah atau adik ajenengan penghulu Cianjur yang bernama Dandana. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alam, Yogyakarta. Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam.
Yang ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Lalu yang terakhir, yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah, bagian wanita yakni Aisyah, telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Muhammadiyah menganjurkan dibukanya keran ijtihad sebagai bentuk penyesuaian detail hukum Islam dengan perkembangan zaman yang mengunsurkan ideologi Pancasila di bawah NKRI. Muhammadiyah memainkan peran penting dalam perluasan doktrin teologis tajdid di Indonesia. Tajdidiyah merupakan gerakan reformasi di dalam Islam Sunni. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah mengadopsi platform reformis yang memadukan pendidikan agama dan pendidikan modern, terutama sebagai cara untuk mempromosikan mobilitas Muslim ke atas menuju komunitas modern dan untuk mengedepankan syariat Islam. Sebagai organisasi modernis, Muhammadiyah masih terus mendukung budaya lokal, seperti Muhammadiyah mewarnai Maulid Nabi dengan festival-festival yang bertujuan mendekatkan Islam ke berbagai kalangan, mulai dari yang muda hingga yang tua. Muhammadiyah juga turut mempromosikan toleransi beragama di Indonesia. Misalnya dalam pendidikan, beberapa perguruan tinggi sebagian besar dimasuki oleh non-muslim, terutama di Provinsi NTT dan Papua. Muhammadiyah juga menjalankan rantai besar rumah sakit amal dan mengoperasikan 162 perguruan tinggi hingga saat ini. Pada tahun 2019, Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia dengan 60 juta anggota. Meskipun para pemimpin dan anggota Muhammadiyah sering terlibat aktif dalam pembentukan politik di Indonesia, Muhammadiyah bukanlah suatu partai politik. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan, pejabat pengadilan Keraton Yogyakarta dan seorang ulama muslim terpelajar lulusan dari Mekah, mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ada beberapa motif yang melatar belakangi berdirinya gerakan ini. Di antaranya, yang penting adalah keterbelakangan masyarakat muslim, banyaknya muslim yang masih menyukai klinik, dan banyaknya kristenisasi di kawasan penduduk miskin. Ahmad Dahlan, yang banyak dipengaruhi oleh reformis Mesir Muhammad Abduh, menganggap modernisasi dan pemurnian agama dari praktek sinkretis sangat vital dalam reformasi agama. Oleh karena itu, sejak awal Muhammadiyah sangat perhatian dalam pemeliharaan tauhid dan penyempurnaan monoteisme di masyarakat. Dari tahun 1913 hingga 1918, Muhammadiyah mendirikan 5 sekolah Islam. Pada tahun 1919, sebuah sekolah menengah Islam, Huge School Muhammadiyah, didirikan. Dalam mendirikan sekolah, Muhammadiyah menerima bantuan yang signifikan dari Budi Utomo, sebuah gerakan nasionalis penting di Indonesia pada paruh pertama abad ke-20 yang untuk menyediakan guru. Muhammadiyah pada umumnya menghindari politik. Sejak didirikan, ia telah mengabdikan dirinya untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah UGM kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui shorat istiqoroh. Pada masa kepemimpinan Kiai Dahlan, pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, sekitar daerah Pekalongan sekarang. Selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1925, 2 tahun setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah hanya memiliki 4.000 anggota, tetapi telah membangun 55 sekolah dan 2 klinik di Surabaya dan Yogyakarta.
Setelah Abdil Karim Amrullah memperkenalkan organisasi kepada etnis Minangkabau, Muhammadiyah berkembang pesat. Pada tahun 1938, organisasi tersebut mengklaim ada 250.000 anggota yang mengelola 834 masjid, 31 perpustakaan, 1.774 sekolah, dan 7.630 ulama. Pedagang Minangkabau menyebarkan organisasi ke seluruh Indonesia. Akan tetapi pada saat itu, aset Muhammadiyah mayoritas berada di Pulau Jawa, termasuk masjid, sekolah, universitas, tanah wakaf, dan rumah sakit. Aset Muhammadiyah diperkirakan sekitar 400 triliun, diantaranya 172 perguruan tinggi, 122 rumah sakit, dan 28.000 lembaga pendidikan. Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki 214 juta meter persegi tanah wakaf. Aset Muhammadiyah di Jatim mencapai 150 triliun, diantaranya 29 rumah sakit, 72 klinik, dan 2.200 sekolah dengan 360.000 siswa. Aset Muhammadiyah di Jawa Tengah diantaranya 25 universitas, 52 rumah sakit, 97 klinik, dan 1.269 sekolah. Mayoritas dari 400 pondok pesantren Muhammadiyah berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah menjadi daerah yang paling banyak pesantren Muhammadiyah, diikuti dengan Jatim dengan 87 ponpes. Ponpes Muhammadiyah juga berkembang pesat di Jabar, Sumatera, dan Sulawesi. Selama pergolakan dan kekerasan politik tahun 1965 sampai 1966, Muhammadiyah menyatakan bahwa pemusnahan Partai Komunis Indonesia merupakan perang jihad, pandangan yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Selama peristiwa seputar jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, beberapa bagian Muhammadiyah mendesak pimpinan utama untuk membentuk suatu partai. Oleh karena itu, pimpinan termasuk Ketua Muhammadiyah Amin Rais mendirikan Partai Amanat Nasional. Meski mendapat dukungan besar dari anggota Muhammadiyah, partai ini tidak memiliki hubungan resmi dengan Muhammadiyah. Pimpinan Muhammadiyah mengatakan anggota organisasinya bebas untuk bersekutu dengan partai politik pilihan mereka, asalkan partai tersebut memiliki nilai-nilai yang sama dengan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidatul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam penertiban majalah Suara Muhammadiyah pada 1915, pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hugere School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dimulai dari berdiri tahun 1912 sampai tahun 1923 pada saat Kiai wafat, kendati kelihatan sederhana tetapi memancarkan gerakan pembaruan yang luar biasa cemerlang. Pada masa itu, gagasan-gagasan cemerlang dilahirkan seperti mendirikan sekolah, menerbitkan publikasi majalah, mendirikan Sopo Tresno yang kemudian menjadi Aisyah, Pandu Hizbul Watan, West House atau Panti Asuhan, dan Penolong Kesengsaran Umum atau PKU pada tahun 1922, 1 bulan sebelum Kiai meninggal. Pada era Kiai Dahlan pula lahir gagasan pengorganisasian zakat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, pengorganisasian haji, penertiban brosur, dan kegiatan taman pustaka lainnya. Pengorganisasian mubalik dan mubalikat untuk pertablik yang berkeliling ke masyarakat untuk menyiarkan agama Islam, merintis membangun masjid atau musola di tempat-tempat umum dan perkantoran, dan juga banyak ide-ide cerdas lainnya. Bahkan gagasan mendirikan Universitas Muhammadiyah sudah muncul dari gagasan Haji Hizjam selaku HB Muhammadiyah bagian sekolah yang disampaikan dalam rapat anggota Muhammadiyah Istimewa pada tanggal 17 Juni tahun 1920 yang dipimpin langsung oleh Ahmad Dahlan. Belum termasuk pelurusan arah kiblat yang menggambarkan sebelum Muhammadiyah didirikan. Ketika Hizjam dilantik dan ditanya pemimpin rencana apa yang akan diperbuatnya,
Ketua bagian sekolah itu menjawab sebagai berikut, bahwa saya akan membawa kawan-kawan kita, pengurus bagian sekolah, berusaha memajukan pendidikan dan pengajaran sampai dapat menegakkan gedung Universitas Muhammadiyah yang megah untuk mencetak sarjana-sarjana Islam dan maha guru Muhammadiyah guna kepentingan umat Islam pada umumnya. Rencana bagian sekolah tersebut mendapat sambutan gembira dari para anggota. Namun ketika Suja selaku ketua bagian PKO atau penolong kesengsaraan umum menggagas tentang rencana mendirikan rumah sakit dan Weshus atau rumah yatim, justru disambut dengan tawaan dan ejekan. Sujak sempat meminta waktu kepada pimpinan sidang, Kiai Dahlan, untuk menjelaskan rencana anehnya itu agar dipahami oleh anggota pertemuan Muhammadiyah. Dalam penjelasan panjang lebar, Sujak memberikan argumentasi antara lain sebagai berikut. Dalam Al-Quran dapat kita lihat masih tercantum surat Al-Ma'un dengan nyata dan lengkap. Tidak sehuruf pun yang kurang, sekalimat pun berubah. Arti dan maknanya tetap sejak turun dijauhkan oleh Allah sampai kini tetap juga. Meskipun kitab suci Al-Quran sudah berabad-abad dan surat Al-Ma'un menjadi bacaan hari-hari dalam sembahyang oleh umat Islam Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya. Namun, sampai kini belum ada seorang pun dari umat Islam yang mengambil perhatian akan intisarinya yang sangat penting untuk diamalkan dalam masyarakat. Banyak orang luar Islam atau non-Islam sudah berbuat rumah-rumah panti asuhan untuk memelihara mereka, si fakir miskin dan anak-anak yatim yang terlantar dengan yang sebaik-baiknya, hanya karena terdorong dari rasa kemanusiaan saja, tidak karena merasa tanggung jawab dalam masyarakat dan tanggung jawab di sisi Allah kelak di hari kemudian. Kalau mereka dapat berbuat karena berdasarkan kemanusiaan saja, maka saja heran sekali kalau umat Islam tidak berbuat. Padahal agama Islam adalah agama untuk memanusiakan manusia, bukan untuk mencelakakan yang lain. Apakah kita bukan manusia? Kalau mereka dapat berbuat, apakah kita tidak dapat berbuat? Demikian pidato dari Sujak. Dinamika pertemuan atau persidangan Muhammadiyah tersebut menunjukkan proses yang cerdas, demokratis, tetapi sebuah ide baru kadang tidak dengan mudah dipahami umat kala itu. Namun, pertemuan Muhammadiyah tersebut tetap memutuskan rencana sebagaimana diagendakan oleh ketua-ketua bagian sekolah, tablik, PKO, dan taman pustaka yang kemudian menjadi tonggak gerakan sosial Muhammadiyah di saat ini. Haji Sujak sendiri mengakui dirinya sempat kecewa dengan tanggapan peserta pertemuan yang terkesan menyepelekan gagasan barunya. Tetapi, persidangan tersebut diakuinya sebagai peristiwa yang tidak pernah terlupakan dan menjadi tonggak bagi Muhammadiyah berikutnya. Dengan dibentuknya bagian-bagian, langkah Muhammadiyah semakin terorganisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kiai Dahlan bersama 8 anggota Muhammadiyah semakin giat melakukan aktivitas terutama dalam menjalin hubungan dengan pemerintah, dengan organisasi lain, dan dengan binaan baru. Dalam perkembangan awal tersebut, Muhammadiyah melakukan perluasan sasaran dan wilayah gerak organisasi keluar residensi Yogyakarta, tetapi terkendala oleh anggaran dasar pertama yang memperoleh pengakuan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914. Pada waktu itu, berdatangan tuntutan dari daerah-daerah di luar Yogyakarta yang menjadi donatur dan pembaca majalah Suara Muhammadiyah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang mendukung dan setuju dengan Muhammadiyah untuk menyelenggarakan pengajian-pengajian yang akan menjadi anggota Muhammadiyah. Selain itu, banyak anggota yang pindah keluar Yogyakarta tetapi ingin menjadi anggota dan melakukan kegiatan Muhammadiyah, namun terkendala oleh batasan wilayah ke residensi Yogyakarta. Animo calon anggota Muhammadiyah yang makin meluas, terutama setelah mendengar pidato Kiai Ahmad Dahlan dalam rapat Budi Utomo di Kauman Yogyakarta, serta peranan Kiai Dahlan sebagai komisaris dan penasehat urusan agama di Serikat Islam. Karena itu, Muhammadiyah mengajukan perubahan anggaran dasar pada artikel 2 yang menyangkut wilayah sebaran.
Usulan tersebut disetujui pemerintah Hindia Belanda dengan Besluit nomor 40 tanggal 16 Agustus tahun 1920. Perubahan artikel 4 dan 5 dilakukan lagi, yaitu mengubah dari Karasensi Yogyakarta menjadi di Hindia Belanda yang memperoleh persetujuan dengan Besluit nomor 36 tahun 1921. Persetujuan tersebut membuka peluang bagi masyarakat di seluruh wilayah Hindia Belanda yang sekarang Indonesia untuk menjadi simpatisan dan anggota Muhammadiyah. Karena itu, mengingat majalah Suara Surabaya yang menjadi sarana perluasan Muhammadiyah waktu itu masih berbahasa Jawa, diterbitkan dengan menggunakan bahasa Melayu. Penyebaran informasi agama Islam dan Muhammadiyah secara lebih luas dan cepat tersebar ke seluruh wilayah tanah air. Pada waktu itu belum dibentuk gerombolan atau ranting Muhammadiyah yang berada di bawah cabang. Perkembangan cabang dan gerombolan terjadi setelah era tahun 1923 pasca ditinggal Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Siswa yang belajar di sekolah Muhammadiyah sampai tahun 1923 tercatat 1084. Mengingat animo dan jumlah siswa perempuan bertambah, maka siswa praja yang mengkoordinasi aktivitas para siswa sekolah Muhammadiyah menjadi siswa praja pria dan siswa praja wanita. Pada era awal, kesadaran Muhammadiyah tentang tulis-menulis dan publikasi cukup tinggi dan merupakan hasil yang terbilang cerdas untuk ukuran pada tahun itu yang di kalangan umat Islam masih mengandalkan komunikasi langsung dan personal. Selain menertibkan selebaran dan buku, pada tahun 1915 diterbitkan majalah Suara Surabaya yang berbahasa Jawa campuran bahasa Melayu yang ditertibkan Taman Pustaka Muhammadiyah. Pemimpin redaksinya Fahrudin, sosok muda yang cerdas, berani, dan penulis yang tajam yang sering mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Saat ini Muhammadiyah menjadi organisasi keagamaan nomor 2 terkaya di dunia. Kelembagaan yang dipimpin oleh Muhammadiyah yakni ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, ranting, dan cabang istimewa. Selain itu juga Muhammadiyah memiliki lembaga zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah yakni Lazismu. Organisasi Muhammadiyah juga memiliki beberapa, yakni ada Asyiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau perguruan silat. Selain di Indonesia, Muhammadiyah memiliki beberapa cabang di luar negeri, yakni di Pakistan, Iran, Malaysia, Jepang, Irak, Yordania, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Arab Saudi, India, Yaman, Thailand, Kuwait, dan Timor Leste. Selain itu juga ada di benua Eropa, yakni Belanda, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Rusia, Turki, Spanyol, dan Hungaria. Dan di Afrika juga ada di Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, dan Maroko. Selain itu juga Muhammadiyah memiliki cabang di Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.